Beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Masih di Satu Meja The Forum, Prof. Ikrar, saya lanjutkan. Kata ditertibkan itu yang sepertinya jadi pemantik untuk diskusi. Ya, jadi ini sebetulnya suatu cerita yang emang harus dijelaskan secara panjang lebar. Ya. Ini bukan persoalan apa yang diucapkan oleh Saiful Mujani saja atau halal bihalal saja, tapi itu diawali dengan bagaimana apa yang terjadi dengan teman dari Kontras itu ya, si Andri Yunus. Apa? Melihat apa? Karena ya, itu yang kemudian disiram air keras ya, sampai wajahnya rusak, badannya juga rusak ya, mata yang kanannya hampir nggak bisa melihat seperti yang terjadi pada. Prof. Ikrar mau melihat apa? Ada yang mau disasar kebebasan berpendapat? Anda bisa lihat ya bahwa itu bukan suatu yang terjadi begitu saja. Tapi kemudian bagaimana ada orang bertanya, Anda yang dari Kontras kan? Ya itu udah benar-benar ingin mengatakan pada orang ya bahwa ini benar yang kita siram air keras itu adalah aktivis yang waktu itu masuk dalam ruang sidang ya, dalam pembicaraan mengenai undang-undang TNI yang baru. Apa ya pesan yang dibaca Prof. Ikrar? Ya kalau saya lihat bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu penertiban terhadap orang-orang yang aktif di dalam meskipun demokrasi. Presiden ketika dikonfirmasi itu dalam sebuah pertemuan di Hambalang mengatakan, itu nggak boleh, itu pelanggaran, harus hukum. Iya harusnya beliau juga cari siapa dalangnya, dan sudah dilakukan kan oleh Puspo. Iya itu yang makanya udah banyak analisis ya, dalangnya nanti paling mundurnya paling pelaku sang kapten itu ya dengan anak buahnya. Padahal kita tahu dulu Pak Letjen TNI almarhum nih dulu Kasum TNI, beliau mengatakan pada saya dalam kasus tim Mawar aja, dia bilang Kerar nggak ada cerita itu mayor itu bisa ngambil tindakan atas inisiatif sendiri, nggak ada itu harus seorang yang sudah berpangkat kolonel atau minimal letkol. Tapi kalau ini sekarang juga kapten, makanya kemudian yang tertangkap kan yang kapten dan orang-orang yang melakukan itu aja. Tapi bagaimana di atas siapa yang memberikan perintah dan kemudian mengapa itu dilakukan, itu satu hal ya. Jadi Andri Yunus itu bukan cuma persoalan undang-undang TNI saja, tapi juga termasuk upaya pembungkaman suara-suara kritis. Betul ya, itu satu. Dan kemudian kata penertiban ya, penertiban terhadap pengamat, ingat ya, itu terhadap pengamat. Prof termasuk pengamat politik? Saya juga termasuk pengamat juga. Beliau juga termasuk pengamat juga. Kurang tertib apa coba? Nah, semuanya jadi makanya kemudian mengapa misalnya teman kami itu dosen di Universitas Negeri Jakarta itu ya, Ubaidillah Badrun itu mengundang kami ya. Dan waktu itu memang saya bilang nggak bisa, kenapa? Karena kemudian saya ada pertemuan anak-anak saya, keluarga saya juga ya, kebetulan anak saya juga satu baru pulang dari Australia walaupun. Tapi kan konteksnya saat itu bertemu untuk merumuskan, memberikan masukan atas perjalanan bangsa kan? Ya, jadi intinya itu mengingatkan Presiden Prabowo ya bahwa jangan menggunakan kata penertiban. Makanya kemudian kata penertiban itu seperti juga yang dikatakan Ferry ya, itu pakai P ya, bukan pakai B. Dan ini mau ditertibkan. Kemudian Pak Prabowo selalu mengatakan kita tidak memiliki patriotisme. Sekarang kalau saya tanya kepada Anda, apakah Presiden Prabowo memiliki patriotisme? Kalau kemudian beliau itu mengikuti misalnya BOP ya, yang di situ ada Israel, yang juga karena itu ada pertanyaan saya minta Bung Kodari menjawab. Apa
Iya, se-ekstrim itu yang disampaikan Prof. Ikrar bahwa penertiban itu salah satu yang bisa Iya. dilakukannya adalah Jadi saya kira begini, saya menjawab sesuatu itu selalu melihat kepada data dulu, aslinya seperti apa, aturannya bagaimana. Ini saya bacakan nih kalimatnya. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau ada pihak yang hilang rezeki. Terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, yang merasa rugi dong dengan pemberian kita. Kita mau tertibkan. Kalau saya memanai kalimat ini, yang mau ditertibkan itu adalah Maling-maling. para koruptor, para Itu yang- maling, supaya itu yang jangan lain maling lagi. itu Bang, Hah? itu lain lagi apa yang tadi disampaikan Presiden fokus kepada pengamat Bang. Iya, ini ada Itu kalimat sebelumnya. di depan, ada pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu, menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau ada pihak yang hilang rezeki, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, yang merasa rugi. Jadi ini kalimatnya itu, kalau saya bacanya itu adalah mengacu kepada koruptor itu, maling-maling. Jadi yang ditertibkan itu bukan soal pengamat, tapi maling-maling. Nah, nomor dua, selama ini Bapak Presiden itu sering ketemu dengan para pengamat, dan itu sudah dibuktikan beberapa kali, termasuk yang baru-baru saja ini di Hambalang. Dan beliau sangat terbuka untuk berdiskusi, berdialog. Bayangkan total itu 6-7 jam itu berinteraksi di luar yang ditayangkan ya. Tetapi yang tidak ditayangkan bukan berarti diedit, tapi karena break aja. Karena waktu. Makan dan jeda waktu dan yang lain dan istirahat begitu. Jadi Bapak Presiden ini sangat terbuka, dan jangan lupa bahwa Presiden ini seorang intelektual, seseorang yang baca buku, suka diskusi, suka dialog. Kalau ada kesempatan nih ya Bang Ferry, Pak Ikrar, itu pasti senang sekali. Itu mungkin ya? ngobrol dengan Diundang. mungkin saja. Gini Saya aja udah deh. pernah diundang juga ke Ya? Saya udah pernah diundang. Itu dia, makanya udah pernah diundang. Jadi gini, pokok persoalannya tuh ya teman-teman, ini sekarang kita mau koridornya apa kalau menurut saya. Sekarang kan balik lagi nih bicara, yang viral itu kan Saiful Mujani, bukan Ferry Amsari. Kenapa? Karena ya balik ya ke tafsir masing-masing ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Saiful itu sesuatu yang pertama ya tadi. Dia kalau kita baca dalam konteksnya itu menjatuhkan presiden itu adalah ya di luar konstitusi. Jadi Pak Saiful itu dia bertentangan dengan konstitusi. Menyebutnya kita. adalah sikap politik. Itu satu. Yang kedua, pergantian presiden lewat mekanisme yang di luar konstitusi, di luar pemilu, itu ketidakpastian politiknya sangat besar. Ada potensi konflik sosial, ada potensi kemunduran ekonomi, harga yang terlalu mahal untuk dibayar oleh bangsa kita. Kenapa tidak contoh seperti Bang Fahri Hamzah? Nah, kalau gitu Bang Fahri ini nggak pernah disebut makar, tapi beliau bertahun-tahun dukung Pak Prabowo, itu sabar dari satu pemilu ke pemilu berikut sampai Gimana, Bung Fahri? gitu loh. Maksud saya begini, contohlah Fahri Hamzah. Saya pengen dengar langsung Contoh Fahri Hamzah. dari Bang Fahri. Bang Fahri pasti percayalah bahwa ini harus dijaga demokrasinya. Hanya Bang Fahri kan mengingatkan jangan sampai kebablasan. Saya kira gini ya, sebagai orang yang tidak saja membela Pak Prabowo dalam berbagai pemilu, paling tidak saya jadi jubir 3 kali, tapi juga membaca tradisi keluarganya, terus membaca pikiran-pikiran Pak Margono, Pak Mitro yang kebetulan juga pendiri dari fakultas saya, dan membaca apa yang dialami oleh Pak Prabowo di zaman Orde Baru ya. Saya kira ini waktunya untuk teman-teman itu mencoba menarik diri sedikit untuk mulai memahami kompleksitas Prabowo ini gitu. Dan saya kira jangan terlalu kalau beliau berpernyataan itu langsung kena attack gitu. Nggak boleh ngambil diri gitu. Jadi misalnya istilah penertiban gitu misalnya, kemudian pengamat ya dan sebagainya itu jangan langsung merasa, waduh saya ini lagi terancam, saya ini mau ditertibkan, mau disiram air keras gitu kira-kira gitu. Menurut saya ini satu sikap yang mungkin mulai kita agak obati karena saya anggap itu datang memang dari trauma lama. Sekalipun fakta terbarunya ada kan Bang? Hah? Fakta terbarunya kejadian kan? Oh ya itu fakta kan Iya. dia nggak mungkin mentolerir yang kayak gitu. Prabowo itu orang yang nggak mungkin mengizinkan satu tindakan kekerasan itu terjadi di depan mata dia. Itu mustahil itu. Itu lalat pun kalau Anda tepuk dia bisa marah. Itu. Kenapa kamu tepuk lalat itu? Dia kan perlu makan juga. Kenapa semut itu kamu mesti usir? Itu kan sisa makanan kamu. Jadi tolong ini agak dibalikin dikit karena memang saya tahu blackmail kepada Prabowo
itu selama Orde Baru karena sebagian memang gayanya. Dan orang tuh kalau cerdas kadang-kadang kan memang orang tuh agak takut tuh jangan Jadi kecerdasan. Bang Fadli lebih fokus ke soal cara ya. Jadi menurut saya ini ada traumatik dari satu generasi yang agak traumatik begitu dari masa lalu dan kemudian punya was-was sangka yang berlebihan dan itu gaya-gaya bicara Pak Prabowo itu dianggap attack kepada mereka padahal itu mustahil. Prabowo tuh tadi seperti Kodari bilang itu orang demokratis. Tapi kalau dia ngomong dengan bahasa orang timur ya saya ini orang timur. Saya ini juga banyak disalahpahami orang karena saya berbicara keras begitu. Tapi coba Anda bersahabat dengan saya kan nggak akan melukai. Saya akan mencari kata-kata yang paling puitis untuk membuat Anda tidak terluka. Bung Ferry mungkin belum kenal. Jadi mungkin saya itu yang kenal, menurut makanya. saya Tapi Bung Ferry, saya protes jawabannya benar. tahan dulu.